Ya, ini adalah eh, aplikasi yang kami gunakan untuk mengambil data dari server. Di sini terlihat ada ID, suhu, kelembapan, polusi, dan kelas dari data-data itu. Ya, di aplikasi ini juga kita bisa memilih data yang kita ambil. Kita bisa memilihnya di ID node ini. Ada pilihan 1, 2, 3, atau semua. Misalkan saya akan memilih 2. Kemudian data yang ditampilkan bisa kita pilih juga, yaitu kita bisa memilih suhu atau kelembapan saja, atau kelas saja, atau polusi saja, atau semua data yang tersebut. Ya, contoh, saya akan mencontohkan bila kita memilih kelas saja, kemudian tekan tombol search. Ya, terlihat di situ ada tulisan JSON data is downloading. Ya, kita memang mendownload um, data untuk ditampilkan di sini dari server. Itu kami mengambilnya menggunakan web service, sehingga data yang dikirimkan dari server itu dalam bentuk JSON. Karena itu di sana ada tulisan JSON data is downloading. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah aplikasi, ini adalah aplikasi yang kami gunakan untuk uh, mengambil data dan menampilkannya kepada klien. Sekarang kita akan berlanjut ke source code programnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang source code dari program yang tadi saya tampilkan. Ini adalah source code uh, yang saya ketikkan untuk program tadi. Di sini saya menggunakan 3 kelas utama, yaitu main activity, ada kelas node sensor, dan ada kelas HTTP handler. Ya, saya akan mulai menjelaskan dari node sensor ini. Ini adalah kelas yang merepresentasikan tabel dari database yang kita gunakan. Ya, terlihat tadi bila diingat-ingat pada programnya ada ID, suhu, kelembapan, polusi, dan juga kelas. Ya, jadi saya ulangi lagi. Node sensor ini berfungsi untuk merepresentasikan tabel dari database yang kami gunakan. Selanjutnya, HTTP handler ini berfungsi untuk um, menjalin koneksi atau uh, ini yang menghubungkan antara aplikasi dengan server kami. Ya, di sini ada dua metode, yaitu metode make service call dan convert stream to string. Make service call ini yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasinya dengan um, web service yang ada di server. Di sini ada terlihat kita menggunakan metode get. Kemudian di sini ketika mendapatkan respons, dia langsung memanggil metode convert stream to string, yang mana convert stream to string ini sesuai dengan namanya berfungsi untuk merubah stream yang dia terima itu dalam bentuk bit itu ke dalam bentuk string. Ya. Kemudian selanjutnya ada kelas main activity. Nah, seperti biasa, tentunya main activity berisi banyak sekali deklarasi-deklarasi pada onCreate. Yang penting di sini adalah fungsi klik tombol view ini. Klik tombol view ini, bila kita melihat tampilannya, aplikasi kita berbentuk tampilan seperti ini. Metode klik tombol view ini akan berjalan ketika button search ini ditekan. Ketika ini ditekan, maka dia akan memanggil metode kelas getContact ini. Ini adalah kelas getContact yang mengextend async task. Jadi kelas ini bisa bekerja secara asinkronus atau jadi bekerja secara background, sehingga aplikasinya tidak akan nge-freeze ketika ada tugas atau task yang diberikan kepadanya. Ya, tentunya ini metode yang perlu diperhatikan adalah void ini, protected void do in background. Inilah fungsi yang akan berjalan secara background. Fungsi ini intinya adalah mengambil atau mengirimkan request tentang data ke web service-nya, ke web service di server. Kemudian server akan membalasnya
dalam bentuk JSON, dan metode ini akan merubah JSON tadi, ini try ini akan merubah JSON yang diterima aplikasi ini ke dalam bentuk list. Di sini saya menggunakan main list namanya. Ini adalah array list. Ya, intinya adalah itu. Selanjutnya, onPost execute adalah fungsi yang dipanggil ketika doing background sudah selesai. Di sini, onPost execute ini saya gunakan untuk memetakan data JSON yang kita terima tadi ke dalam list view yang ada di sini. Ya, jadi dipetakan sehingga data-data dari server tadi akan masuk ke dalam list view ini dan ditampilkan oleh aplikasinya. Ya, satu hal lagi, karena aplikasi kami ini bisa berjalan di internet, ada sesuatu baris yang perlu ditambahkan ke manifestnya, yaitu ini. Ini akan mengizinkan aplikasinya untuk menggunakan internet untuk mengambil data atau mengirimkan data, sehingga kita bisa terhubung dengan maksud saya server yang berbeda komputer secara melalui internet. Ya, kurang lebih itu saja yang perlu saya sampaikan. Itulah metode-metode yang penting dari 3 kelas ini, yaitu main activity, node sensor, dan HTTP handler.